Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan para inspirator dari SMP Krista Citra Parakan ya, dan hadir juga bersama dengan kita Mbak Erna Kristiani. Mbak Erna. Erna itu ada artinya. Apa itu, Bos? E-nya itu ilmu. R-nya itu rencananya. Rencana. Nanya itu berguna. Jadi ilmu dan rencananya sangat berguna. Iya, sangat berguna. Rencana program. Iya. Semoga itu menjadi kenyataannya. Oh, sudah jadi. Oh, sudah jadi. Ya. Ya. Selamat datang di Temanggung TV, Mbak Erna. Ya. Masih mengisi acara cetar. Iya. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Pokoknya jangan bosen ya, Mbak. Biar anak-anak tambah pinter. Tapi jangan pinter ngapusi. Tidak ya. Kita lanjutkan ke Mas Keli ya, Mas Keli ya. Tadi sudah disampaikan banyak dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Puji, tentang unggulan-unggulan begitu. Barangkali juga bisa disampaikan ke pemirsa tentang penerimaan peserta didik baru ya sekarang. Mungkin sebelum penerimaan tadi ada beberapa yang harus kalau kita masuk kan anak bingung di rumah, itu yang ngajari orang tua dan yang lain. Kalau di Krista Citra itu kita punya suatu jadwal yang benar-benar teratur, Pak. Walaupun anak itu libur, mereka tetap bangun jam 7. Dan misalnya jam 7 itu udah siap, banyak yang udah siap, kadang malah mungkin kalau yang belum siap tetap dia disiap-siapkan buka HP-nya karena ada absen di pagi hari. Tetap ada absen dan ada jadwal pelajaran dikondisikan online. Seperti mereka sekolah ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika di Krista Citra walaupun pandemi Covid ini tetap berlanjut. Katanya nanti di tahun ajaran baru sampai 2021 itu baru masuk. Itu kita tetap ada kelas online yang isinya sama persis dengan kurikulum dan pembelajarannya. Cuman bedanya kalau selama ini mereka yang dulu itu mereka di sekolah gitu tatap muka gitu, kalau ini di rumah tapi tetap terjadwal ya. Ya betul sekali. Jadi kalau kelas online ini kan sebenarnya awal saya masuk di Krista Citra itu kan beberapa kali saya mencoba kelas online mulai tahun 2016. Jadi 2016 itu kan jauh dari sekarang. Saya udah pakai kelas online itu saya coba di satu kelas. Ternyata jangan-jangan Mas Keli itu sudah tahu kalau situasi negara ini mau seperti ini, ada pandemi. Nah, kemungkinan. Itu sudah selain jadi guru jadi dukun. Tapi jangan ada embel-embelnya nanti dukun cabul gitu. Waduh. Jadi kalau besok nomornya yang keluar. Lo malah cari nomor. Kayaknya dulu pernah ada orang yang ke tempat saya tanya masalah togel itu. Pak maaf, ini di sini ada orang pintar gitu. Saya tunjukkan yang ranking 1 itu ranking 1 sekolahnya gitu. Selalu jadi juara. Ya, ternyata bukan itu yang dimaksud. Ya oke, dilanjut. Jadi kelas online itu memang kita rintis bersama-sama walaupun sebenarnya awalnya proyek pribadi, Pak. Karena saya itu orangnya senangnya otomatis pengennya koreksi langsung keluar nilai dan dari situ kita belajar kerjanya cepat. Kerjanya cepat selesai dan dari kayak situ ini saya cepat selesai. Set. Kalau ini kan berkualitas. Kalau kamu keset jadi masuk langsung pengen cepat selesai saya kan gitu. Untuk mempercepat penyelesaian pakaian belum dicuci langsung disetrika. Biar cepat Oke, dilanjut sekali. Ternyata dari situ belajar pakai digital itu tidak hanya cepat tapi seneng, Pak. Anak-anak itu kalau kita misalnya lihat potret sekarang orang mengajar itu kan isinya papan tulis ngajar mulang gitu. Bosan banget bosan banget dari situ. Apalagi gurunya judes ya. Paling juga ngantuk kan ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita masuk, anak-anak boleh bawa HP dan silahkan buka HP-nya. Dengan arahan yang HP itu arahnya ke lebih baik ke kelas, nanti otomatis game-game lain tuh kehapus. Kan memori HP kan terbatas. Nggak cukup yang game kehapus isinya pembelajaran dan sekarang terbiasa. Apalagi di rumah pun sudah kelas online-nya itu benar-benar tertata rapi. Kita ada materi, video pembelajaran, diskusi, tatap mukanya kita video call kayak biasanya kalau WA ya. Kalau kita biasanya ada yang pakai Zoom, ada Webex. Intinya kita tetap tatap muka. Kalau misalnya nggak tahu terus tanya, ya oke dari situ gitu. Berarti bisa melihat melihat
rupa ya, wajah-wajah anu ya. Dan sampai akhirnya itu nggak bosan seperti nilainya, gimana nilainya yang di akhir, nilainya seperti itu, enggak gitu loh. Jadi kita benar-benar dari awal itu mulai dari PTS, PAS sampai PAT, penilaian akhir tahun itu ada. Walaupun sekarang lockdown, anak-anak tetap mereka foto pakai seragam di rumah ujian. Ya, tapi kadang-kadang anak-anak itu kebablasan karena saking seringnya pakai smartphone, itu di kamar sama di ruang makan saja WA-an sama mamahnya. Itu paling lagi marahan gitu. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa Mas Keli Yan Pradana ini juga sebagai duta rumah belajar tingkat nasional mewakili Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa, anak Temanggung asli Temanggung ya. Ya, biasa di luar ini. Asli Temanggung Kaloran loh. Ini tetangga saya ini. Itu dekat Katoan ya. Kok Katoan? Koloran? Kaloran. Oh, Kaloran. Nama kecamatan kok. Oke. Ya, lanjut Mas. Jadi karena ruang sekolah itu yang memberikan ruang yang luas, saya senangnya belajar walaupun guru itu mengajar, tapi saya hobi belajar. Hobi belajar dari sini pakai aplikasi ini itu, dan kebetulan itu ada event peningkatan kompetensi guru. Dan akhir-akhirnya ternyata di akhir itu ada pemilihan duta rumah belajar. Nah, salah satunya yang membantu saya menjadi duta rumah belajar ya TV Temanggung ini, Pak. Karena saya pas ikut salah satu acara sudut pandang itu menjadi salah satu penilaian yang bagus di provinsi, dan saya juga berterima kasih sehingga sekolah juga mendapatkan beberapa pengaruh. Memang sekolah kita itu kecil, Pak. Tapi saya kira pengaruhnya besar karena anak yang lulus pun outcome-nya itu sekolahnya mereka ke Semarang, ke Magelang, dan mindsetnya itu bukan mindset sempit, tapi jadi saya itu pengennya ya karena kita sudah perlihatkan dunia yang luas. Kalau prestasi di Temanggung barangkali bisa disampaikan di antara sekolah-sekolah yang lain gitu, peringkatnya itu. Kalau peringkat di sekolah kita itu beberapa tahun terakhir itu kita, kalau tahun yang kemarin itu peringkat 1 ujian nasional swasta. Ya, luar biasa ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau bergabung dengan kami, nah itu jangan khawatir karena kita secara kualitas dan juga pengembangan skillnya di luar pembelajaran itu benar-benar kita kembangkan bersama-sama, Pak. Dan itu sekolah Kristen Citra itu tidak hanya Kristen, Pak. Karena saya sendiri pun saya Buddha, Pak. Jadi benar-benar di sini tuh sebenarnya ya nasional gitu loh. Banyak anak didik pun yang Buddha kemarin ada, terus Islam juga ada, beberapa juga ada. Jadi khawatir kalau misalnya kepengin Kristen Citra tapi kok nggak Kristen, bukan gitu loh. Di sini tetap Pancasila ya Mas. Tetap Pancasila gitu loh. Baik, kalau begitu salam dhamma namo buddhaya. Sabe sata bawantu sugi kata ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan khawatir karena di situ pluralismenya tetap kita jadi terjaga. khawatirnya kalau pemirsa yang tidak tahu karena ini yayasan Kristen, jangan-jangan siswanya harus Kristen enggak ya? Pokoknya semuanya semuanya masuk. Masuk Pak Eko. Oke. Kalau Mbak Erna ini sebagai apa? Ya, Mbak Erna. Mungkin saya sama Pak Keli itu orang bilang beda jalur, Pak. Jadi Pak Keli ke kanan, saya kanan kiri ya gitu. Saya kira pakai Pantura ini yang pantai selatan. Maksudnya beda jalurnya itu begini, Pak Keli ini kan sangat mahir di bidang per-IT-an. Kalau saya di bidang konten penulisannya. Kan ini bidang pencucian. Ya, apalagi pencucian uang ya. Maksudnya karena memang saya hobinya nulis. Ya menulis sih mungkin semua orang bisa ya nulis, cuma yang membedakan adalah apakah tulisannya itu hasil ide orisinilnya kita atau plagiat, hanya ciplaan dari orang lain. Karena berawal dari sebuah hobi, saya mengembangkan itu, dan akhir-akhir ini mungkin beberapa buku saya juga sudah terbit. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah kita itu punya program unggulan yang namanya CBC. Kebetulan saya CBC itu apa?
karakter building kelas. Oh, ya. Jadi yang tadi dibicarakan Karakter building, ya. kelas. Ya. Jadi Ya. setiap Membangun karakter, ya. Ya, seminggu 2 jam itu 2 jam pelajaran anak-anak wajib mengikuti. Kebetulan saya ditunjuk oleh yayasan untuk menjadi ketua koordinator dari tim ini. Oke. Apa yang ada di dalamnya itu merupakan dari silabus sampai ke materinya itu kita membuat sendiri dan kita kembangkan sendiri. Nah, dari situlah kita boleh mempersiapkan anak-anak kita ke depannya tidak hanya mahir di bidang perhatian, tetapi bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita untuk mereka tetap memiliki ciri khas karakter orang-orang Indonesia. Iya, itu untuk luar biasa nih. Ya. Untuk lebih dalam lagi nanti setelah Ya. ya. Baik pemirsa, ini adalah hasil karya Anak-anak. anak-anak ya, desain grafis Ya. tadi yang sudah disampaikan luar biasa. Dan kalau pemirsa juga berkenan untuk memesan order bisa ya, Boleh. bisa. Hubungi nomor di bawah ini. Ya, Nanti ya, nanti hubungi. ya di bawah ini ya. Ya kalau kesulitan ya bisa lewat saya. Ya, nanti saya bantu. Tapi ada yang mau lewat dulu ayo Bos, kita istirahat. Pemirsa makin menarik tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses.